Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani. Asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan, pembahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam hadis arba'in dan juga beberapa syarah. Ada syarah Jam'ul Ulum wal Hikam dan juga syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Daraqutni dan selainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya dari Ammar bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Fa asqata Aba Sa'idin turuqa yaqmi ba'daha bi ba'd. Meskipun ya sampai mengatakan hadis ini adalah mursal, tetapi dari beberapa jalur riwayat yang ada maka adanya beberapa syawahid sehingga hadis ini dihukumi dengan hadis yang hasan. Kemudian kata beliau ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan terkait tentang hadis yang dibawakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la dharara wa la dhirar. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menimpakan ya, memberikan madarat ya. Man darallah ya. Barang siapa yang berbuat ya sesuatu yang memberikan mara bahaya, kemadaratan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan madarat kepadanya. Ala kulli hal ya, apa yang disampaikan oleh beberapa para ulama dan juga dijelaskan oleh Syekh Taimin rahimahullah terkait tentang hadis ini, maka beliau menjelaskan darar ini ya, sesuatu yang memberikan madarat ya. Ini bisa jadi yakunu fil badani wa yakunu fil mali. Jadi madarat ini bisa menimpa pada anggota badan dan juga bisa menimpa pada harta, juga bisa menimpa pada anak-anak dan juga al-mawashi, yaitu binatang ternak ya. Jadi madarat sekali lagi bisa menimpa pada apapun dan siapapun. Wala dhirar, yang dimaksud dengan dhirar ini adalah wala mudarat, yang tidak memberikan sesuatu yang berbahaya kepada orang lain. Wal farqu baina dharar wal dhirar. Lantas apa bedanya antara dharar dengan dhirar? Anna dharara, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya dharar ini yahsulu biduni qasdin. Ya, sesuatu yang bisa menjadikan madarat bagi orang lain itu tanpa adanya niat. Itu arti daripada dharar. Wal mudarah biqasdin. Adapun dhirar ataupun mudarah itu sesuatu yang bisa membahayakan orang lain tetapi dengan niatan atau dengan sengaja. Itu bedanya ya. Dharar memberikan madarat pada orang lain tanpa ada unsur kesengajaan. Adapun dhirar ataupun mudar itu dilakukan dengan sengaja. Kemudian dia menjelaskan anna ad-darara yahsulu biduni qasdin wal mudarah biqasdin. Jadi darar ya, suatu madaratan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak disengaja. Oleh karenanya mudarah itu menggunakan ya sighahnya ala wazan mufa'alah. Di situ adanya musyarakah ya. Sehingga dia lakukan ada unsur kesengajaan. Itu dirar. Apa contohnya kawan sekalian? Beliau memberikan permisalan. Rajulun lahu jar wa indahu syajarah. Apabila seseorang ini memiliki pohon, ya,
pohon atau tanaman yasqiha kulla yaumin. Jadi tanaman pohon itu disirami setiap hari. Wa idza bil ma'i yadkhulu ala jarihi. Kemudian sisa dari air yang disiramkan di tanaman pohon itu airnya mengalir ke tempat tetangganya. Ya. Wa yufsidu alaihi, dan bisa jadi ya airnya itu memberikan suatu madarat baginya. Lakinnahu lam ya'lam. Tetapi orang itu tidak tahu kalau airnya itu mengalir ke tempat tetangganya. Ya. Itu yang dinamakan dengan darar tadi. Sesuatu yang bisa membahayakan orang lain tanpa ada unsur kesengajaan, itu namanya darar. Ya. Kalau tempat kita misalkan begini, kita sering misalkan nyuci sepeda motor. Jadi nyuci sepeda motor dengan selang, dengan air, kemudian airnya itu masuk ke tempat tetangga kita. Ya. Bisa jadi ya halamannya ini basah semua. Ya. Dan ini kan sesuatu yang tidak disukai oleh tetangga kita. Tapi kita nggak tahu kalau air itu masuk ke dalam rumahnya. Ya. Maka itu namanya darar. Ya. Sesuatu yang bisa memberikan madarat tanpa ada unsur kesengajaan untuk memberikan madarat kepada tetangga. Contohnya juga, ya. Jadi misalkan ada orang yang punya masalah dengan tetangganya, kemudian ia lakukan ya, sesuatu ini memang ada unsur kesengajaan. Ya. Jadi misalkan dia mengendarai sepeda motor, kemudian knalpotnya itu diganti dengan knalpot yang moke, yang besar. Ya. Sehingga dia mengganggu saudaranya yang ingin tidur, ingin istirahat. Maka ini artinya madarat ini itu dinamakan dengan dirar, karena dia ada unsur kesengajaan. Ya. Kalau ada unsur kesengajaan itu dinamakan dirar. Kalau tidak ada unsur kesengajaan maka itu namanya darar. Ya. Kemudian beliau memberikan permisalan juga banyak tentang bagaimana kita bisa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mudaru la yarfa'u dararuhu idza tabayyana lahu. Ya. Jadi mudhar memberikan suatu madarat itu tidak bisa dihilangkan setelah dia itu benar-benar dijelaskan. Kalau dia itu memang ada unsur kesengajaan. Ya. Jadi kalau ada unsur kesengajaan itu memang harus dinasihati orang yang melakukan suatu madarat. Adapun darar, ya, orang yang melakukan suatu madarat yang tidak ada unsur kesengajaan, maka ini bisa dihilangkan, ya, bisa dihilangkan karena nggak ada unsur kesengajaan. Yang tadi, ya ketika nyuci sepeda motor, ya, maka bisa pindah tempat. Tapi kalau dia sengaja ini yang sulit, ya, yang sulit ya. Misalkan kita nanam pohon yang besar, ya. Jadi pohon yang besar ini tujuannya untuk membuat pagar ataupun batas tanah itu. Tapi dia tidak dipotong ya, ranting, kemudian banyak ya daun-daunan yang bisa mengotori ataupun bisa merusak rumah tetangga kita. Tapi kok dia lakukan dengan sengaja, itu namanya dirar. Tapi kalau nggak ada unsur kesengajaan dan dia bisa dinasihati, maka mudah dihilangkan. Dan hadis-hadis seperti ini ya, sangat banyak sekali. Misalkan dalam masalah muamalah, ya. Seperti orang yang melakukan transaksi jual beli, kemudian dengan adanya rahan, ya, dengan adanya jaminan ataupun garansi, atau dengan masalah pernikahan dan sebagainya. Ya. Jadi misalkan seseorang dia itu punya cacat, ya. Jadi cacatnya ini tidak bisa memberikan keturunan kepada pasangan. Maka ini namanya adalah dirar kalau dia ada unsur kesengajaan. Dia sudah punya cacat. Ya. Sampai divonis dokter, ya, secara medis dia tidak bisa memberikan keturunan karena ada cacat tadi. Tapi dia tetap ingin menikah, ya, ingin menikahi wanita, maka ini adalah suatu dirar yang ada unsur kesengajaan. Tapi kalau menikah dan sebelumnya nggak pernah dicek secara medis,
Kemudian tahu-tahu setelah menikah ternyata enggak memiliki keturunan. Baru di situ ada sesuatu yang mandharat tanpa ada kesengajaan, maka itu namanya dharar. Jadi kaidah-kaidah yang seperti ini sangat banyak ya. Sangat banyak di dalam masalah hukum ya, kaidah ya. Kaidah seperti ini juga dikenal dengan ad-dhararu yuzal. Jadi sesuatu yang bisa memberikan mandharat itu memang harus dihilangkan, wajib dihilangkan. Ya. Wal aslu hadhil qaidah ya, kata para ulama bahwa kaidah ini yang diriwayatkan ya, oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la dharar wa la dirar ini, maka suatu kaidah maqasidus syariah untuk menjaga manusia, untuk menjaga agama manusia, untuk menjaga akal dan juga menjaga keturunan dari sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kaidah yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang singkat dan dijelaskan oleh beberapa para ulama ya. Mata thabatat darar wajaba raf'u. Setiap di situ ada sesuatu yang bisa memberikan madarat, maka hukumnya wajib untuk hilang. Wajib hilang. Ya. Wa mata thabata al-idrar wajaba raf'uhu ma'a uqubati qasidan lil-idrar. Jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan ya madarat bagi orang lain, seperti misalkan kalau di kampung-kampung kan banyak polisi tidur. Ini kan sebenarnya suatu madarat itu. Kenapa? Karena yang tadinya dia bisa jalan lancar ini sehingga dia terganggu. Ini madarat. Kemudian kalau dia bawa barang yang tadinya nggak tahu ada polisi tidur, kemudian barangnya itu bisa pecah, hancur gara-gara polisi tidur yang sangat baik. Ini kan sesuatu yang madarat. Dan ini namanya adalah dirar, karena ada unsur kesengajaan. Ya. Tapi kalau nggak ada unsur kesengajaan, maka itu namanya darar. Ya. Bedanya dalam penerapan kaidah ini, kalau darar ini hanya dihilangkan begitu saja. Tapi kalau dirar, dia wajib menghilangkan madarat dan juga disertai dengan uqubah, dengan hukuman, supaya ada efek jera bagi orang yang melakukan madarat bagi orang lain. Di masa jahiliyah, ya, penerapan kaidah ini beliau sampaikan di masa jahiliyah. Dahulu, ya, ketika ada pasangan suami istri, yutalliqur rajulu al-mar'ata. Suami ini menceraikan istrinya. Fa idza syarafat inqida'il iddah, ketika sudah mau habis masa iddahnya, raji'ah. Maka suami ini kembali rujuk kepada istri. Thumma talaqaha thaniyah. Kemudian ia setelah digauli rujuk, ia ceraikanlah. Fa idza syarafat inqida'il iddah raji'ah. Ketika dia ingin habis masa iddahnya, dia rujuklah. Sampai ketiga, sampai keempat kali. Ini dengan adanya tujuan untuk membahayakan bagi istri. Maka ini namanya idrar ataupun dirar. Ini harus dihilangkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak itu maksimal 3 kali. Ya, talaqum marratan, ya. Talak yang bisa dirujuk 2 kali, 1 2, tapi kalau sudah 3 ya, maka talak ba'in yang sudah tidak bisa dirujuk. Karena di masa jahiliyah buat main ya. Hanya untuk tadi mencelakakan istrinya. Ya sudah hampir masa iddah dia rujuk. Nanti diceraikan. Nanti rujuk, cerai, rujuk, cerai. Sampai 4 kali. Ya. Ini harus dihilangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerapkan ya dalam syariat Islam bahwa talak yang bisa dirujuk itu hanya 2 kali. Kemudian contoh yang lain ya, penerapan dalam kaidah ini la darara wa la dirar. Rajulun talaqa imra'ah wa laha aulad. Misalkan ada seorang laki-laki dia memiliki istri dan istrinya ini sudah memiliki anak. Hadanathum al-um. Dan ibu ataupun istrinya ini punya hak untuk hadanah, untuk mengasuhnya.
illa idza tazawwajat, kecuali kalau istrinya ya yang dia ceraikan itu mantannya ini, maka dia menikah, maka dia akan kehilangan. Al-mar'atu turidu an tatazawwaj walakin takhsha idza tazawwajat an ya'khudha aulad. Jadi wanita ini khawatir kalau dia nanti menikah, maka anaknya ini, hak asuhnya ini nanti diambil oleh mantan suami. Sehingga dibikin memang wanita itu setelah dia punya anak diceraikan, tapi supaya dia itu tidak nikah-nikah. Ya. Jadi artinya ya, kalau wanita ini tidak menikah, kan dia bisa mendapatkan hak asuh bagi anaknya. Tapi kalau menikah mungkin anaknya akan diambil ya oleh mantan suami. Ya. Fatajiduhu yuhaddiduha wa yaqul in tazawwajati akhadul al-walad wa huwa laisa lahu rabbah fil aulad. Ya. Jadi kalau aku nanti menikah, kata istrinya, ya, punya anak nanti menikah, anakku bisa diambil oleh mantannya ataupun ayahnya. Padahal yang namanya laki-laki mungkin dia tidak punya raghbah, dia tidak punya ya harapan untuk mengasuh. Hanya sekedar untuk mempermainkan saja. Ya. Untuk mempermainkan mantannya tadi supaya dia itu ketakutan kalau menikah nanti diambil hak asuhnya oleh suaminya ya, atau mantan suami. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dihilangkan. Dan ini masih terjadi di masa jahiliyah. Contoh yang lain kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam penerapan kaidah ini, ya, seseorang yang memberikan wasiat, ya, rajulun awsa ba'da mauti, seorang yang sudah memberikan wasiat, ya, wasiat setelah meninggalnya nanti ingin memberikan wasiat kepada orang lain binisfi mali, dengan separuh hartanya, ya, kepada orang. Min ajli an yanqusa sihamul warth. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi siham al-warth, untuk mengurangi hak waris tadi. Fahadha muharram ali. Maka ini hukumnya haram ya. Tidak boleh seseorang ini memberikan wasiat separuh hartanya itu diberikan kepada orang lain supaya ahli warisnya ini berkurang dalam mendapatkan hak waris tersebut. Maka ini hukumnya haram. Ini namanya dirar. Ma'anna lil warathati an yubtilu ma zada ala thuluth. Dan ini ahli waris boleh menggagalkan, boleh membatalkan dari wasiat tersebut. Karena wasiat ini enggak sesuai dengan kaidah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan wasiat itu maksimal berapa? Wasiat kepada ahli waris atau orang lain itu maksimal thuluth, sepertiga. Wa thuluthu katsir. Bahkan sepertiga ini adalah banyak. Sebagaimana kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau ini sudah sakit ya, dan dia mungkin sudah mengetahui ini ada ya tanda-tanda. Artinya beliau sudah sakit ya, kemudian sudah usia yang cukup, dan beliau ingin memberikan wasiat. Dan beliau ingin memberikan wasiat ini sepertiganya. Maka Nabi SAW menyampaikan wathuluthu katsir. Jadi sepertiga ini sudah banyak. Apalagi kok kalau dia separuh hartanya diberikan wasiat kepada orang lain. Maka wasiat ini boleh dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan oleh si ahli waris. Ini contoh untuk menghilangkan dharar. Contoh yang lain adalah yang disampaikan oleh beliau. Ya. Rajulun lahu ibnu am ba'idan la yurithuhu ghairu. Ya. Jadi misalkan seseorang yang memiliki keponakan, anak dari saudaranya, dia tidak mendapatkan warisan, tetapi dia itu ingin mendapatkan, dia itu bisa mendapatkan wasiat sepertiga dari hartanya. Dan ini namanya mudharah. Ya. Jadi sesuatu yang membahayakan tapi ada unsur kesengajaan. Padahal kan dia ini kan sangat jauh bisa mahjub dengan ya, dengan anak laki-laki. Ya. An la ya'khudha ma fahada aidan haram. Maka ini adalah hukumnya haram memberikan ya
wasiat-wasiat yang banyak kepada orang lain atau orang yang jauh, maka ini harus yuzal, ya, harus dihilang. Dan beliau menjelaskan kembali, ya, kalau kita mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang singkat ini. Jadi salahat al-ahwa, pasti akan banyak kemaslahatan yang akan kita jumpai. Lakin an-nufus majbulah ala syuhi wal udwah. Tetapi yang namanya jiwa, ini bawaannya dia itu adanya rasa asyuh, yaitu rasa bakhil. Dan juga udwan, permusuhan. Itu memang tabiatnya. Tabiat manusia itu rata-rata bakhil, kemudian ingin bermusuh. Fatajidu ar-rajulu bid-dharin akhahu wa tajidu yahsulu minhu ad-dharar la yarfa'u ad-dharar. Sehingga banyak kita jumpai seseorang yang memberikan madarat kepada saudaranya, maka ya madarat-madarat ini harus dihilangkan, ya, apapun itu. Jadi banyak kasus-kasus misalkan dalam rumah tangga atau kepada saudaranya, kerabatnya, ya. Misalkan ada suatu contoh, ya, orang yang sudah mendapatkan jatah semua, ya. Jadi misalkan orang tuanya belum meninggal dunia, ya. Ketika ada orang tua yang belum meninggal dunia, maka hartanya itu disebut waris atau orang tuanya masih hidup semua. Kemudian orang tuanya itu memberikan aset-asetnya kepada anak. Ini namanya harta apa? Hibah, ya. Jadi namanya hibah, bukan waris. Kadang orang itu salah memahami, sudah saya wariskan, padahal masih hidup semua ayah ibunya, orang tuanya masih hidup semua. Dia mengatakan sudah saya berikan warisan saja. Ini bukan waris. Itu namanya hibah, pemberian atau hadiah, ya. Jadi kalau anak-anaknya sudah mendapatkan hadiah atau hibah, kemudian dimonopoli, dikuasai oleh misalkan yang paling tua, ya, atau anak yang pertama, ya. Maka ketika dia ini sudah menguasai dan memonopoli, kalau dia orang tuanya ingin membagikan hibahnya kepada adik-adiknya, maka dia yang menghalang nanti, padahal dia sudah mendapatkan hibah. Maka hal ini harus dihilangkan. Ini namanya dhirar. Madarat yang dilakukan dengan unsur kesengajaan itu harus yuzal. Ad-dhararu yuzal, harus dihilangkan. Enggak boleh didiamkan. Enggak boleh terus ya sudahlah. Memang dia maunya seperti itu, saya mengalah, enggak bisa. Dalam syariat Islam itu harus dipertahankan masalah harta, ya. Kalau orang tuanya ingin memberikan hibah, ya kasihkan hibah. Karena kalau enggak, nanti ketika salah satu orang tua meninggal dunia, sementara asetnya ini sudah dibagikan kepada anak-anaknya, maka warisannya ini akan sedikit yang akan dibagikan kepada ahli waris. Jadi ini ada suatu kezaliman. Ada suatu kezaliman dalam keluarga ini, harus dinasihat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis lain menyebutkan, ya, harus, ya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah, ya, saudaramu yang melakukan perbuatan zalim ataupun yang terzalim. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kita bisa membantu orang yang terzalimi, orang yang berbuat zalim? Kalau yang terzalimi mungkin bisa kita bantu, tapi bagaimana caranya kita bisa membantu orang yang berbuat zalim? Maka dengan cara memberikan nasihat. Dengan cara kita ini memberikan, ya, nasihat, kemudian dengan memberikan, ya, arahan, bimbingan supaya madaratnya ini, kezaliman ini tidak terus menerus. Kalau sekarang didiamkan, yang akan rugi siapa? Ya saudaranya sendiri. Jadi nggak bisa, ya. Karena ini harus dipertahankan terkait tentang masalah harta. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang ingin dirampok, ingin dibegal aja, itu kita nggak boleh dikasihkan begitu saja. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata duna malihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang meninggal dunia karena dirampok, dibegal,
maka dia dalam mempertahankan hartanya itu dia mati syahid. Ya, dia mati syahid. Terus bagaimana dengan saudaranya? Ya, saudara kandung yang berbuat dharar, yang berbuat dirar, madarat yang dilakukan dengan kesengajaan untuk memonopoli supaya dia itu mendapatkan bagian yang paling besar, paling banyak, maka harus didudukkan, harus dimediasi, harus diberikan ya arahan yang tepat sesuai dalam syariat Islam. Ya. Ini semuanya adalah kembali kepada ad-diraru yuzal. Sesuatu yang bisa memberikan madarat maka harus dihilangkan. Tidak boleh didiamkan begitu. Selanjutnya, Syekh Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh muallif ya. Dalam hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraqutni dan juga beberapa ulama yang lain, bahwa materi ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menghilangkan semua bentuk kemadaratan bagi diri kita, keluarga kita, saudara kita. Enggak boleh ada seorang yang ingin memonopoli dalam masalah aset, dalam masalah hibah, dalam masalah waris. Harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterapkan oleh syariat. Ya. Jadi semua yang bentuknya merugikan, memberikan madarat, maka harus dihilangkan. Kemudian, khawatul Islam azani Allah wa iyyakum. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan la takhasamu biwahidin ahli bait fadha'ifan yaghlibani qawiyyan. Ya, tidaklah seorang yang berseteru satu dengan yang lainnya, ya. Maka fadha'ifan yaghlibani qawiyyan. Ya, maka orang yang berseteru tadi, ya. Misalkan ada dua orang yang lemah, maka dia bisa mengalahkan ya, orang yang kuat tadi. Artinya, ya, kalau tidak kita berlakukan dengan cara yang adil, dengan cara yang pas, maka ini akan terus tindakan kezaliman, madarat ini akan terus menerus sehingga itu akan merugikan. Ya. Dan kita kasihan kalau di dunia dibiarkan kan semakin besar dosa yang dia pikul nanti di akhir. Gitu ya. Maka cara kita untuk meringankan beban dia di akhirat kelak harus dinasihati. Di dunia, dinasihati, nggak boleh seperti itu. Nanti dampaknya kembali kepada dirimu, nanti kamu akan menanggung dosa-dosa yang besar seperti itu. Ya. Inilah bentuk kita memberikan nasihat kepada orang berbuat zalim, paling tidak kita meminimalisir dari sifat ataupun dari perbuatan yang dia terus melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman yang merugikan bagi orang lain. Kemudian khawatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi seperti halnya ya, terkait tentang masalah ini, Allah Subhanahu wa taala juga menghilangkan sesuatu yang memberikan masyaqqah bagi kita semua. Ya. Jadi masyaqqah itu sesuatu yang memberatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan yuridullah ya ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan kepada kalian ini sesuatu yang memberatkan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian itu sesuatu yang mudah dan Allah tidak menginginkan kalian perkara-perkara yang sulit seperti itu. Jadi ini termasuk di antara ya kaidah-kaidah maqasidus syariah yang harus dijaga, yang harus ya dipahami bagi setiap muslim, yang mana tujuannya yang disampaikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilangnya kezaliman-kezaliman yang ada, hilangnya orang-orang yang melakukan darar ataupun dirar, baik itu sengaja atau tidak ada kesengajaan, ya itu dengan cara tadi memberikan nasihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa agama itu nasihat. Harus kita nasihati, jangan kita biarkan. Ya. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan semakin besar dosa yang akan dia tanggung. Jadi
Jangan kita untuk merasa ya sudah kita mengalah terus, itu enggak bisa. Ya. Jadi mengalah ini ada tempatnya. Ya. Ada tempatnya. Misalkan kita ini, ya, kita difitnah, kita ghibah, kemudian ada orang yang ingin namimah, mengadu domba, kita ngalah, ya sudah kita maafkan. Itu mungkin tempatnya di situ. Tapi kalau berkaitan tentang masalah harta, terkait tentang masalah waris yang mana itu sudah ada hukumnya dalam Islam, maka kita harus menyampaikan supaya tidak ada madarat dan juga kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian khadal Islam a'azani Allah wa iyyakum, ya. Jadi terkait tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan ini menunjukkan tentang kesempurnaan tentang syariat Islam, ya. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya untuk kemaslahatan kita bersama, ya. Jadi kemaslahatan kita bersama supaya kita ini bisa hidup ini balance, seimbang, ya. Tidak ada kezaliman, ya, tidak ada sesuatu yang memberikan madarat. Tidak ada orang yang berbuat semena-mena. Begitu juga orang yang terzalimi, orang yang terkena madarat, kita juga harus membantunya. Itulah indahnya syariat Islam. Sehingga ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Jadi hadis yang singkat ini memberikan syarat makna yang sangat luas, yang intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengungkapkan dua kata, la dharar wa la dhar. Tidak boleh membahayakan tanpa ada kesengajaan, dan tidak boleh melakukan madarat dengan unsur kesengajaan. Demikian yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Allah. Ya. Jadi terkait tentang warisan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Nisa, lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Jadi bagi laki-laki, kalau syariat Islam ini sebenarnya sama dengan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu, ya. Laki-laki dia dapat satu pikul, ya. Kalau wanita dapat satu kin. Artinya satu laki-laki perbandingannya dengan dua wanita, ya. Lidzakaru mithlu hadzil unthayayn. Tapi sekarang berubah. Sekarang ini warisan ya harus disamarat. Mau dia laki perempuan kan hukumnya sekarang kan mudah gitu. Nggak perlu sekarang belajar ilmu waris buat apa? Toh ujung-ujungnya nanti disamaratakan, kan begitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar menyampaikan ilmu yang pertama kali dicabut adalah ilmu miras, ilmu warisan ini, karena tadi terbentur dengan beberapa hal kondisi yang ada, dan juga tentang orang-orang yang ingin terus menuntut haknya, sehingga ilmu waris ini sedikit orang yang memahaminya, menguasainya. Kemudian manusia sudah berhukum dengan tadi, dengan sama. Apakah kalau kita membagi misalkan satu anak ini dengan dua wanita ini, perbandingannya itu sama dengan dua wanita, apakah ini madarat? Tidak. Karena ini adalah konsep. Justru yang memberikan madarat itu yang dibagi dengan disamaratakan, itu madarat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu tentang apa yang terbaik bagi manusia, itu Allah Maha tahu daripada manusia itu sendiri. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Bisa jadi menurut kalian itu baik tapi buruk bagi Allah. Wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Bisa jadi engkau membenci sesuatu ini enggak baik, tapi itu baik menurut Allah. Ya. Jadi sekali lagi tidak bisa ada statement ketika sekarang ya dibagi disamarata laki perempuan tentang hak waris, kemudian ingin diterapkan hukum Islam, kan ini berarti tidak ada keadilan. Laki-laki mendapatkan dua sama dengan perbandingannya 1:2 wanita. Ya. Jadi inilah fenomena yang ada, makanya kita perlu menyampaikan kepada keluarga, kalau mereka enggak mau bagi waris secara hukum Islam, fadhil, yang penting kita sudah menyampaikan, selesai perkara. Ya. Karena kalau salah satu di antara mereka enggak mau kembali ke hukum Islam, ya enggak akan bisa. Karena mengembalikan hukum Islam dalam masalah mawaris ini semuanya harus dipahamkan. Tidak boleh hanya misalkan ada 5 saudara yang belajar tentang ilmu waris hanya 1 orang, yang lainnya dia enggak mau untuk dikembalikan dengan hukum Islam, ya enggak akan jadi. Kalau misalkan matot ingin dengan hukum Islam, malah nantinya perang, nantinya saling menumpahkan darah, akhirnya nyawa melayang, gitu ya. Karena masalah warisan ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan nyawa saat ini. Jadi kita lebih hati-hati dalam masalah ini. Kalau untuk kembali pada hukum Islam, maka semua satu keluarga itu harus dipahamkan, harus belajar bersama-sama. Tidak boleh hanya sepihak saja. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Ya. Dari bagian laki-laki itu sama perbandingannya dengan 2 wanita. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan dia sudah mendapatkan amanah dari kerajaan Saudi Arabia, yang mana kuota ini adalah supaya memudahkan kaum muslimin untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau ternyata disalahgunakan, ya, jadi ketetapannya itu disalahgunakan untuk kepentingan individu, kepentingan kelompoknya, maka ini adalah suatu madarat, ya, madarat yang harus dihilangkan. Cuman bagaimana caranya? Gitu. Karena ini kan terkait tentang masalah polis ataupun kebijakan-kebijakan yang ada. Makanya yang bisa menghilangkan madarat ini ya para pemimpin. Ya. Pemimpin yang mereka itu punya kewenangan dalam masalah kebijakan sehingga bisa memberikan nasihat, bisa memberikan saran dan masukan. Kalau itu adalah kemudahan dari KSA yang untuk memudahkan bagi calon jamaah haji supaya tidak mengalami dalam ruang tunggu itu kan sampai lama, sampai 30 tahun. Kalau memang itu benar-benar disalahgunakan, memang harus ada beberapa alternatif lainnya, solusi-solusi yang lain supaya tidak terus-menerus dalam melakukan kemadaratan bagi calon ibadah haji gitu ya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait tentang hadis yang ke-32, hadis yang singkat padat tetapi memiliki makna yang sangat syarat yang sangat luas, menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jawami'ul kalim, ya, dengan lafal yang sangat ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas. Ini menunjukkan bahwa min alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Insyaallah kita di kesempatan akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-33 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis arba'in. Tafi bihadza qada bi kafaratul majlis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih. Asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan, pembahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam hadis arba'in dan juga beberapa syarah. Ada syarah Jam'ul Ulum wal Hikam dan juga syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Daraqutni dan selainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya dari Ammar bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Fa asqata Aba Sa'idin turuqa yaqmi ba'daha bi ba'd. Meskipun ya sampai mengatakan hadis ini adalah mursal, tetapi dari beberapa jalur riwayat yang ada maka adanya beberapa syawahid sehingga hadis ini dihukumi dengan hadis yang hasan. Kemudian kata